Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kembali di channel ini. Buat kalian yang baru bergabung, salam kenal, dan kita di sini untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas dua materi sekaligus, persamaan kuadrat fungsi kuadrat dan komposisi fungsi inverse. Langsung saja untuk soal yang pertama. X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah 1/x1 ditambah 1/x2. Oke, di sini kita harus tahu bahwasanya x1 ditambah x2 rumusnya adalah min b per a, dimana min b itu adalah 4, a nya adalah 3. Ini A itu adalah 3, B itu adalah 4, C nya sama dengan min 1 dari persamaan kuadrat ini. Kemudian selain X1 plus X2, kita harus tahu dulu X1 dikali X2 itu adalah C per A. C per A, C nya itu negatif 1 dibagi dengan A nya adalah 3. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah 1/x1 ditambah 1/x2. Nah, sekarang kita samakan dulu penyebutnya supaya jadi penyebutnya adalah x1 kali x2. Kita sudah punya x1, supaya jadi x1 kali x2 berarti ini tinggal dikalikan x2 ditambah dengan, berarti otomatis ini x1 per x1 kali x2. Oke, kemudian ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan yang atas menghasilkan x1 tambah x2 dibagi x1 kali x2 sama dengan, dimana x1 plus x2 nya adalah min 4/3, min 4/3 dibagi dengan x1 kali x2 nya adalah min 1/3, sehingga menjadi 4/3 dikali 3/1. Kita sederhanakan, berarti jawabannya adalah 4. Seperti itu. Prinsipnya ketika kalian menjumpai persamaan kuadrat, untuk mencari nilai kalian perlu mencari dulu x1 plus x2 dan x1 dikali x2. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Nomor selanjutnya, diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah c sama dengan 0 adalah 4. Nilai akar yang lainnya adalah titik-titik. Oke, di sini ada unsur yang belum diketahui dari persamaan kuadrat, yaitu c-nya. Kita tidak perlu mencari nilai c-nya, namun yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang diketahui. Bahwasanya kita sudah tahu bahwa x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a, dimana kita sudah tahu salah satu akar dari persamaan kuadrat itu adalah 4. Nah, di sini kita misalkan adalah x1, berarti x1 itu 4 ditambah x2 sama dengan min b per a, berarti min b nya adalah 3, a nya adalah 1, berarti ini adalah 4 plus x2 sama dengan negatif 3, berarti x2 nya sama dengan negatif 7. Selesai. Karena yang perlu kita cari adalah nilai akar yang lainnya. Akar yang lainnya tidak lain adalah x2, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke. Oke, nomor selanjutnya, titik balik dari fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 14 adalah titik-titik. Oke, di sini istilah titik balik. Titik balik itu istilah lainnya adalah titik puncak. Nah, di sini titik puncak. Nah, untuk mencari titik puncak, kita tentu harus tahu P puncaknya adalah x, y. Dimana untuk mencari x itu sama dengan min b per 2a. Untuk mencari y itu sama dengan min b kuadrat min 4ac dibagi dengan 4a. Nah, namun nanti kita tidak akan mencari
nilai y-nya dengan rumus ini terlalu panjang, cukup kita cari x-nya kemudian kita substitusikan nilai y, nanti akan ketemu. Jadi lebih singkat nanti. Langsung saja kita cari x-nya, berarti min b-nya adalah 6 dibagi 2, a-nya adalah 1 di sini. Berarti jawabannya adalah negatif 3. X-nya ketemu negatif 3. Berarti karena y sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 14, y-nya kita cari, x-nya adalah min 3, berarti min 3 dikuadratkan ditambah 6 dikali min 3 ditambah 14, ini akan sama dengan 9 dikurangi 18 ditambah 14. 9 kurangi 18 adalah negatif 9, negatif 9 tambah 14 adalah 5. Berarti puncaknya itu adalah x-nya negatif 3, y-nya adalah 5, berarti negatif 3,5. Berarti jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke. Nomor selanjutnya, diketahui fungsi gx sama dengan x ditambah 1 dan fungsi x sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Komposisi fungsi f bundaran g dari x adalah titik-titik. Oke, di sini kita sudah berganti materi pada komposisi fungsi. Pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan komposisi fungsi dari f bundaran gx, di mana f bundaran gx itu didefinisikan dengan f gx seperti ini. Jadi gx-nya masuk ke fungsi f-nya. Kemudian kita masukkan f gx-nya, kita ganti dengan x plus 1. Nah, artinya apa? Fungsi f ini x-nya kita ganti dengan x plus 1. Kita substitusi ke sini. Itu sama dengan x plus 1 kuadrat, karena ini kuadrat, ditambah x, dimana x-nya kita ganti ini x plus 1 dikurangi 1. Sampai sini paham ya? Berarti x kuadrat plus 1 tidak lain adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, ini tetap ditambah x ditambah 1 dikurangi 1. Jadi yang kita operasikan yang ini saja, kita kuadratkan, sehingga akan menghasilkan x kuadrat 2x ditambah x itu adalah 3x, 1 tambah 1 2, 2 dikurangi 1 adalah 1, sehingga jawabannya adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 1, yang E, seperti itu. Oke. Nomor selanjutnya, diketahui fungsi x sama dengan x dikurangi 3, sedangkan untuk fungsi gx-nya sama dengan 3x dikurangi 2. Yang ditanyakan adalah g bundaran f dari x adalah, sehingga bisa kita tuliskan g bundaran f dari x itu akan sama dengan g fx. Jadi fungsi f-nya masuk ke fungsi g, sehingga bisa kita tuliskan g fx-nya kita ganti dengan x dikurangi 3, dimana gx-nya itu adalah 3x dikurangi 2, maka 3x-nya kita ganti ini x dikurangi 3 masih dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 3 kali x adalah 3x, 3 kali min 3 itu adalah min 9 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah 3x dikurangi 11. Jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke. Baik, nomor selanjutnya, diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 4. Yang ditanyakan adalah inverse fungsi f, kemudian disubstitusi x-nya 8, seperti itu. Maka yang perlu kita cari dulu adalah fungsi inverse-nya, inverse fungsinya. Langkah pertama kita misalkan, misal y sama dengan fx, berarti bisa kita tuliskan y sama dengan 2x plus 4, akan menjadi y dikurangi 4 sama dengan 2x. Jadi kita rubah menjadi x sama dengan.
berarti X sama dengan Y dikurangi 4 per 2, atau bisa kita tuliskan X sama dengan Y dikurangi 4 per 2. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian baru kita tuliskan F inverse X sama dengan Y nya kita ganti dengan X, berarti X dikurangi 4 per 2. Nah, inilah fungsi inverse dari X nya. Karena yang ditanyakan adalah fungsi inverse dari 8, maka X nya kita substitusi 8, berarti 8 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 8 kurangi 4 bagi 2 adalah 2, berarti jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke. Nomor selanjutnya, inverse dari fungsi fx adalah f inverse x jika diketahui fx sebagai berikut. Jadi fungsi fx nya adalah ini dengan x tidak sama dengan min 8 per 5. Jangan bingung, x tidak sama dengan min 8 per 5 ini karena penyebutnya, kalau misalkan kita jabarkan 5x ditambah 8 itu harus tidak sama dengan 0, karena kalau misalkan ini 0 maka fungsinya jadi tidak terdefinisi, sehingga kalau misalkan kita tuliskan 5x ini harus tidak sama dengan negatif 8, x nya tidak sama dengan negatif 8 per 5. Jadi maksudnya ini seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah ini sama seperti tadi, berarti kita misalkan bahwa fx itu sama dengan y, berarti y sama dengan 3x dikurangi 2 dibagi 5x ditambah 8. Kita kalikan silang, berarti y dikali 5x ditambah 8 sama dengan 3x dikurangi 2. Kita kalikan, berarti ini adalah 5xy ditambah 8y sama dengan 3x dikurangi 2. 5xy min 3x sama dengan negatif 8y dikurangi 2. Karena ini ada x, maka x nya bisa kita keluarkan, berarti x ini masih ada 5y, di sini masih ada negatif 3 sama dengan negatif 8y dikurangi 2, sehingga x sama dengan min 8y dikurangi 2 per 5y dikurangi 3. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tinggal kita tuliskan bahwa f inverse x nya akan sama dengan y nya kita ganti dengan x, berarti negatif 8x dikurangi 2 dibagi dengan 5x dikurangi 3. Nah, sekarang tinggal kita cari dari option yang senilai dengan ini yang mana, seperti itu. Kalau kita lihat negatif 8x dikurangi 2 di sini tidak ada, maka kita siasati, kita kalikan pembilang dan penyebutnya negatif 1. Jadi negatif 1 ini juga dikalikan negatif 1, berarti f inverse x sama dengan ini menjadi 8x plus 2, yang ini jadi min 5x plus 3 ketika dikalikan dengan negatif 1. Kita cek, berarti jawabannya adalah yang D, seperti itu. Prinsipnya seperti ini. Jadi ketika kalian tidak menemukan optionnya bukan berarti salah, tapi coba sesuaikan dengan optionnya. Nah, sebenarnya ini ada cara cepatnya. Jadi ketika kita punya fx sama dengan 3x min 2 per 5x ditambah 8, soalnya gitu, untuk mencari f inverse nya untuk soal yang seperti ini, itu tinggal kita tukar saja ujung-ujung ini dan ini seperti itu. Jadi 3 di sini kita taruh ke bawah, yang tadinya positif kita ganti dengan negatif, berarti ini negatif 3, 8 di sini positif kita naikkan ke atas, yang tadinya positif kita rubah tandanya menjadi negatif, berarti ini negatif 8. X nya tetap, ini juga tetap, 5x nya tetap, sehingga jawabannya adalah min 8x dikurangi 2 dibagi 5x dikurangi 3.
jawabannya sama dengan yang ini, namun tetap kita sesuaikan dengan optionnya. Nah, kalau misalkan kita rumuskan fx itu ax plus b dibagi cx plus d, maka f inverse nya itu akan sama dengan d nya kita naikkan ke atas, positif jadi negatif, berarti min dx plus b per cx nya tetap, a nya kita turunkan ke bawah, yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, sehingga rumus untuk inverse bentuk pecahan adalah seperti ini. Oke. Baik, nomor selanjutnya diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 4 dan komposisi fungsinya diketahui, f bundaran gx sama dengan 4x dikurangi 6. Sekarang kita diminta untuk mencari fungsi gx nya. Biasanya kita yang diketahui adalah fx dan gx. Nah, di sini justru komposisi fungsinya ada, kita diminta untuk mencari salah satu fungsinya. Kita selesaikan fungsi komposisinya terlebih dahulu. Berarti f bundaran gx itu sama dengan 4x dikurangi 6, dimana f bundaran g itu adalah definisinya f gx sama dengan 4x dikurangi 6. Jadi f bundaran g nya kita rubah menjadi seperti ini, seperti definisi yang di awal tadi, bahwasanya f bundaran g x itu adalah f gx. Nah, artinya fungsi f nya kita substitusi dengan gx nya, dimana gx nya kita belum tahu. Bahwa fx nya itu adalah 2x plus 4, berarti di sini adalah 2x nya kita ganti dengan gx, berarti ini adalah gx. Jadi ini adalah x nya ditambah 4 sama dengan 4x dikurangi 6, berarti 2 kali gx berarti 2gx sama dengan 4x min 6 min 4, berarti 2gx sama dengan 4x dikurangi 10, berarti gx nya ketemu 4x min 10 dibagi 2, sehingga gx sama dengan 2x dikurangi 5, seperti itu. Jawabannya adalah yang D. Oke. Baik, nomor selanjutnya diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 2 dibagi x min 3, dengan x nya tidak boleh sama dengan 3 seperti yang tadi, karena jika x nya 3 dia akan tidak terdefinisi, dan f inverse dari a nya ketika x nya disubstitusi dengan a itu akan sama dengan 4. Jadi ini informasi tambahan. Yang ditanyakan adalah nilai a, berarti kita harus cari dulu f inverse dari x nya terlebih dahulu. Seperti soal sebelumnya tadi, bahwasanya kita sudah tahu cara cepatnya, tinggal kita tukarkan saja. Berarti di sini negatif 3 kita naikkan ke atas menjadi positif, berarti ini jadi 3x ditambah 2 dibagi x nya tetap, di sini 2 positif ya, kita turunkan ke bawah, dia berubah menjadi negatif 2. Sampai sini paham ya? Oke, sehingga ini adalah fungsi inverse dari fx. Nah, ketika ini f inverse nya kita substitusi dengan a, berarti ini akan sama dengan x nya kita ganti dengan a, berarti 3a ditambah 2 dibagi a dikurangi 2, dimana f inverse a nya itu sama dengan 4, berarti ini 4 sama dengan 3a ditambah 2 per a dikurangi 2, kita kalikan, berarti ini jadinya 4 dikali a dikurangi 2 sama dengan 3a ditambah 2, menjadi 4a dikurangi 8 sama dengan 3a plus 2, berarti kita jadikan 1, a nya 4a dikurangi 3a sama dengan 2 ditambah 8, berarti ini a sama dengan 10, berarti ketemunya adalah C, seperti itu. Oke. Nomor selanjutnya diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3,
fungsi gx sama dengan 3x ditambah 1 dan fungsi hx nya sama dengan x dikurangi 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari komposisi fungsi f bundaran g bundaran h, kemudian disubstitusi x nya dengan 2 adalah titik-titik. Baik, di sini ada 3 komposisi fungsi. Langkah pertama tetap kita tuliskan dulu f bundaran g bundaran h. Kita cari dulu x nya sebelum kita substitusi 2, sehingga ini bisa kita tuliskan f bundaran g, kemudian ini kita ganti dengan x. Artinya apa? Gx nya kita substitusi dengan hx, f nya nanti belakangan. Berarti ini menjadi f bundaran g nya itu adalah 3x plus 1. Nah, x nya kita ganti dengan hx, dimana hx nya adalah x min 2. Berarti ini adalah 3x, berarti x nya kita ganti dengan hx, berarti x min 2 seperti itu ditambah 1 seperti ini. Berarti akan menghasilkan f bundaran 3x min 6 ditambah 1, berarti f bundaran 3x dikurangi 5. Nah, sehingga ini bisa kita masukkan ke fungsi fx nya, berarti f 3x dikurangi 5. fx nya adalah 2x min 3, x nya kita ganti dengan 3x dikurangi 5, berarti 2 dikali 3x min 5 masih dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah ini kita kalikan, berarti 6x, ini kita kalikan berarti menjadi min 10 dikurangi 3, berarti 6x dikurangi 13. Ini adalah f bundaran g bundaran h x. Yang ditanyakan adalah itu f bundaran g bundaran h, x nya kita substitusi 2, sehingga menjadi 6 kali 2 dikurangi 13. 6 kali 2 12, 12 kurangi 13 adalah negatif 1, seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal-soal pada video kali ini. Kita sudah membahas persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.